Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Nur Apriyani. Nama saya Siti Nur Amelia. Di sini kami akan mempresentasikan pemilu tahun 1955. Kami dari kelas 12I. Inilah gambar pemilu tahun 1955 beserta berbagai macam banyak partai. Bisa kita lihat di sini, teman-teman. Di sini saya akan memperjelas terlebih dahulu apa sih pemilu tahun 1955 ini. Merupakan tonggak pertama demokrasi di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu ini menjadi tandanya lahirnya demokrasi di kalangan masyarakat. Pada pemilu ini menjadikan sebuah asosiasi dianggap paling demokratis. Kenapa? Karena rakyat bebas menentukan pilihan dari hati nuraninya. Dan di sana tidak terdapat sebuah kecurangan ataupun serangan fajar. Pada pemilu ini dianggap sangat murni dari hasil nurani mereka sendiri. Inilah situasi gambar pada saat pemilihan umum 1955. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor, tujuan, dan lain-lain yang akan disampaikan oleh teman saya. Jadi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemilu tahun 1955. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pemilu tahun 1955 sebagai berikut. 1. Revolusi fisik. 2. Pertikaian internal. 3. Undang-undang pemilu yang mengatur pelaksanaan pemilu belum ada. 4. Dorongan dari masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang sejati. Selanjutnya, Amel akan menjelaskan apa sih tujuan pemilu tahun 1955 ini. Tujuan dilaksanakan pemilu tahun 1955 yaitu untuk memilih anggota parlemen DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan konstituante sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Selain itu, pemilu DPRD dilaksanakan secara terpisah antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Dengan dipisahkannya penyelenggaraan pemilu DPR, DPRD, dan konstituante, pemilu menjadi lebih fokus. Konstituante memilih bisa dengan cermat, menyimak materi kampanye, dan lebih bisa menilai kualitas calon yang diusung oleh partai peserta pemilu. Artinya, konstituante memiliki pertimbangan yang lebih rasional sebelum memilih. Tidak sekedar memilih hanya karena keadaan emosional. Pemilu dilaksanakan secara sederhana karenanya tidak menyerap biaya negara yang terlalu besar. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas apa sih dampak terjadinya pemilu tahun 1955 ini. Selanjutnya dibacakan lagi sama Amel. Dampak penyelenggaraan pemilu tahun 1955. Pemilu pertama kalinya diselenggarakan oleh negara Indonesia tahun 1955 merupakan pemilu dengan banyak partai yang terlibat di dalamnya. Dengan banyaknya partai yang berkontestasi tentu memberikan dampak kelemahan pemilihan umum 1955 sebagai berikut. 1. Krisis ketatanegaraan mendorong lahirnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. 2. Tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas. Dan kekecewaan di antara parpol kelebihan pemilihan umum 1955 sebagai berikut. 1. Tingkat partisipasi rakyat sangat besar. 2. Presentasi suara sah cukup signifikan. 3. Pelaksanaan berjalan aman, tertib, dan disiplin, jauh dari kecurangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih hasil pemilu tahun 1955 ini. Nah, hasil pemilu itu melalui ada 2 tahapan. Pertama, saya akan membahas mengenai 1 tahapan terlebih dahulu. Pada tahap pertama, pemilu tahun 1955 ini diadakan untuk mencari anggota DPR.
Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 29 September 1955 yang diikuti oleh 29 partai politik dan individu serta 172 konstituante dan 39 juta rakyat Indonesia yang berhak memilih hak suara mereka sendiri. Selanjutnya, pemilihan hasil pada tahap pertama pada tanggal 1 Maret 1956. Hasil proposal itu memiliki berapa kursi? Jadi kursi yang paling pertama diraih oleh Partai Nasional Indonesia sebanyak 57 kursi. Yang kedua ada Partai Politik Masyumi terdapat 57 kursi. Yang ketiga ada Partai Nadatul Ulama sebanyak 45 kursi. Dan yang terakhir ada Partai Komunis Indonesia sebanyak 39 kursi. Jadi untuk hasil anggota DPR ini lebih kurang sebanyak 250 yang akan dilantik pada tanggal 24 Maret tahun 1956 oleh Insinyur Soekarno dan para DPR yang lama serta menteri-menteri Bahrudin Harahap. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana tahap kedua pemilu tahun 1955 ini. Nah, jadi tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 yang ditugaskan untuk mencari konstituante, di mana Dewan Konstituante ini bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, yang disesuaikan pada Undang-Undang Dasar 134 yang berbunyi konstituante bersama-sama pemerintah selayak-layaknya akan menetapkan Undang-Undang Dasar dan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950. Jadi pada tahap kedua ini hasil pemilihannya pada tanggal 16 Juli 1956. Oke, untuk hasil kursi atau proposalnya pada tahap kedua ini sebagai berikut. Ada pertama yang mendudukinya adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI sebanyak 119 kursi. Yang kedua ada Partai Masyumi sebanyak 112 kursi. Yang ketiga ada Partai Nadatul Ulama sebanyak 91 kursi. Dan yang terakhir ada Partai PKI atau Partai Komunis Indonesia sebanyak 80 kursi. Pada tahun 1955, pemilu pertama berhasil diselenggarakan. Pemilu tersebut dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen atau DPR dan konstituante. Diikuti oleh lebih dari 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perseorangan. Pemilu dilakukan dua kali. Yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua dilakukan tanggal 15 Desember 1995 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pada pemilu 1995, terdapat 260 jumlah kursi DPR dan 520 kursi untuk konstituante. Ini masih ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.